Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Oke saudara, hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Nah, saudara-saudara, ini ayat sebetulnya dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak tepat, salah. Jadi saya sarankan saudara tiap kali saudara membaca firman Tuhan, saudara betul-betul mencoba untuk mengetahui sesuatu yang sesuai dengan logis, sesuai dengan logika kita. Ketika saudara melihat ini bertentangan dengan apa yang selama ini kita belajar sama-sama, saudara cek bahasa aslinya. Paling tidak saudara bisa ngecek dari bahasa Inggris atau King James. Saya rasa itu akan jauh lebih mendekati. Nah, saudara-saudara, saya coba bacakan pada saudara dari bahasa Inggris. Saudara akan temukan di sana satu terjemahan yang berbeda. Dikatakan pada ayat yang ke-16, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 dikatakan, a gracious woman retain honor. Perempuan yang penuh dengan kasih karunia, perempuan yang baik hati, seorang wanita yang baik hati, penuh dengan kasih karunia akan mendapatkan kehormatan. And strong men retain riches. Dan seorang laki-laki, laki-laki akan yang kuat akan memperoleh kekayaan. Nah, saudara-saudara, ini terjemahan betul-betul totally different, betul-betul berbeda. Bukan seorang penindas terjemahan bahasa Indonesianya, tapi seorang yang kuat. Seseorang yang kuat, dia akan memperoleh kekayaan. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan di perenungan kita pada pagi hari ini, apakah ada di dalam Alkitab sesungguhnya bahwa saudara dan saya dilihat pertama kali Tuhan menciptakan kita? Apakah ada Tuhan menciptakan, oh ini roh untuk perempuan, oh ini roh untuk laki-laki? Sebetulnya saudara dan saya perlu pahami ini secara teologianya, secara konsep Alkitab yang firman Tuhan ajarkan. Di mata Tuhan, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan tidak pernah menciptakan roh manusia itu, oh rohnya ini perempuan, roh ini berjenis kelamin laki-laki. Tetapi di mata Tuhan, roh itu tidak berjenis kelamin. Roh itu sama seperti Tuhan. Roh itu tidak memiliki jenis kelamin. Manakala roh itu dihembuskan ke dalam tubuh manusia yang dibentuk oleh Tuhan, yang bernama Adam, tubuh itulah yang memiliki jenis kelamin, bahwa jenis kelamin itu laki-laki, yaitu Adam. Dan Tuhan membentuk dari Adam, dari tubuh Adam, jenis kelamin seorang wanita yang bernama Hawa. Namun pada mulanya roh itu tidak memiliki jenis kelamin. Itu kita harus paham konsep secara teologianya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa seorang wanita yang gracious, yang penuh dengan kasih karunia akan memperoleh kehormatan. Dan seorang pria atau man, dalam terjemahan bahasa Indonesia, man atau laki-laki yang kuat akan memperoleh kekayaan. Yang saya maksud adalah Tuhan menginginkan saudara dan saya, roh kita, bisa memahaminya dengan konsep berpikir bahwa keduanya ini adalah satu kesatuan. Memiliki kasih karunia terhadap orang lain dan juga memiliki kekuatan untuk berjalan sesuai dengan visi, berjalan sesuai dengan impian, sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita dengan begitu kuat. Orang yang memiliki kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada orang lain akan memperoleh kehormatan. Dan bukan cuma saudara menjadi orang yang baik hati kepada orang lain, sebagai manusia yang baik hati kepada orang lain, tetapi di saat yang sama saudara juga memiliki kekuatan, ketegasan, kemampuan untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak berkaitan dengan impian saudara.
kemampuan untuk berkata tidak kepada orang lain, kemampuan untuk berkata tidak kepada dosa, kemampuan untuk berkata tidak kepada sesuatu yang membawa kita makin hari makin jauh dari impian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kemampuan untuk berkata tidak kepada kekhawatiran. Dibutuhkan kekuatan, saudara. Dibutuhkan satu pemahaman kenapa saudara dan saya mampu berkata tidak. Hanya dengan satu pemahaman bahwa saudara tahu, saya tahu bahwa kita dicintai, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas harganya oleh darah Yesus. Darah Yesus memberikan kepada saudara keberanian untuk percaya bahwa rancangannya, rancangan yang baik, rancangan yang damai sejahtera. Pemahaman itu akan membuat saudara dan saya menjadi manusia yang kuat. Saudara-saudara, secara roh tidak ada laki-laki ataupun perempuan. Secara roh saudara dan saya satu manunggal bersama dengan Kristus. Jenis kelamin kita, tubuh kita ada laki-laki dan perempuan. Tetapi Tuhan menghendaki sebagai manusia roh yang memiliki tubuh, saudara dan saya memiliki dua karakter ini. Saudara penuh dengan kasih karunia sehingga hidup di bawah matahari ini saudara memiliki, saudara memperoleh, saudara menuai kehormatan. Dan yang kedua, saudara memiliki kekuatan untuk berjalan makin hari makin kuat kepada visi saudara yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Visi itu membuat saudara, kekuatan itu membuat saudara dan saya mampu berkata tidak kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Mari saudara-saudara, kita memahami betapa pentingnya firman Tuhan. Dan bukan cuma saudara membaca dan membaca tanpa saudara menyelidiki firman Tuhan itu. Hari ini saudara kita belajar, bukan penindas, tetapi orang yang kuat. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan dengan begitu dahsyat, begitu luar biasa bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dicintainya. Bukan seorang penindas yang akan memperoleh kekayaan, tetapi seorang yang kuat. Orang yang fokus pada tujuan, orang yang fokus pada impian, orang yang memiliki kekuatan untuk berkata tidak sesuatu yang bukan dari firman Tuhan. Sebagai upahnya, saudara dan saya akan memperoleh kekayaan. Saudara-saudara, saya mengajak saudara hari ini untuk mengambil keputusan, untuk kuat berjalan dalam kasih-Nya, kuat berjalan dalam janji-janjinya, kuat untuk berjalan di dalam setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yaitu kehormatan dan kekayaan. Tuhan berkati setiap kita saudara. Amin, amin, amin.